Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat-sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam program Taman-Taman Surga, di mana insyaallah kita akan mempelajari, merenungi ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa akan mengingatkan kita tentang kedamaian, ketenangan jiwa, dan insya Allah akan menggiring kita, akan mengajak kita untuk menelusuri taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat Tafis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas mengenai makna dan hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Isra dan Mi'raj ini penting bagi kita untuk kita maknai? Karena salah satu perintah yang paling mendasar, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perintah untuk mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu. Sholat ini merupakan tiang agama, sholat merupakan pondasi pokok daripada rukun Islam. Yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir adalah mendirikan, menegakkan sholat atau tidak menegakkan sholat sama sekali. Inilah yang membedakan seorang muslim dengan kafir, yang membedakan antara keimanan dan kekufuran yang secara tegas, secara terang benderang, secara real dan faktual adalah kalau orang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan dia mendustakan, dia tidak mempercayai kewajiban sholat 5 waktu ini sebagai media alat komunikasi yang efektif antara seorang hamba dengan Allah, dengan Al-Khaliq, maka jelas-jelas dia bisa dihukumi kafir dan konsekuensinya cukup berat ya di dalam hukum Islam. Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kita renungi ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat yang berbicara tentang perjalanan Isra, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian perjalanan peristiwa Al-Mi'raj, yaitu perjalanan vertikal. Kalau tadi perjalanan horizontal dari Mekkah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan horizontal. Kemudian ada jenis perjalanan yang kedua dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Perjalanan vertikal, ya. Perjalanan yang menembus batas langit sampai ke Sidratil Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala menitahkan langsung perintah sholat 5 waktu di Sidratil Muntaha. Ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Najm. Ya. Yang seluruh hampir 2/3 isinya itu adalah tentang peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Diawali dengan penegasan bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang sesat, bukan orang yang menyimpang.
Apa yang diucapkan oleh Nabi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian itu adalah pengajaran dari malaikat Jibril yang merupakan perantara, ya, ajaran dan perintah titah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini dijelaskan, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna." Maka ketika sampai di Sidratil Muntaha, antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW hampir tidak ada batas, tidak ada hijab. Karena malaikat Jibril dalam riwayat yang masyhur, yang mutawatir, dijelaskan bahwa malaikat Jibril tidak diperkenankan untuk menemani Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepada hambanya, ya. Dan hati Nabi tidak bisa bohong, ya, tidak bisa mendustakan apa yang beliau lihat pada peristiwa Mi'raj itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi SAW telah melihat, ya, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Peristiwa Mi'raj ini, ya, menunjukkan kebesaran dan keistimewaan Rasulullah SAW, merupakan mukjizat dari Allah untuk bisa berjumpa, ya, langsung, yang disebutkan bahwa pandangan mata beliau itu bukanlah pandangan yang menyimpang, ya, wa ma tagha, dan tidak berlebih-lebihan. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, karena itu Nabi SAW dikatakan di sini sungguh beliau telah melihat tanda-tanda kebesarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua segmen ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hafiz TV, untuk kita bisa memahami apa makna dan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini, maka kita tidak mau akan menelusuri ayat-ayat ini, simbol-simbol apa yang ada di balik ayat-ayat ini, untuk kita dapat sama-sama meniti jalan menuju taman-taman surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas apa makna dan hikmah daripada Isra dan Mi'raj buat keimanan dan kehidupan kita sebagai muslim, dan juga apa makna dan hikmah kewajiban sholat 5 waktu bagi kita umat Islam, dan bagaimana kita bisa menggali inspirasi kehidupan dari pelaksanaan kewajiban sholat 5 waktu ini. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau kita lihat dari sejarah, ya, terjadinya peristiwa ini memang sangat unik, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, ya, kurang lebih pada tahun ke-11, ya, menjelang tahun ke-12 dari tahun diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, atau yang disebut dengan Amul Bi'tsah, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini didahului oleh 3 peristiwa penting dalam kehidupan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apa 3 peristiwa itu? Yang pertama, wafatnya paman beliau dan istri beliau, yaitu paman Abu Talib dan istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Ya, Khadijah masuk Islam. Dia beriman dan percaya kepada Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad SAW, selain tentu saja bersyahadat kepada Allah. Ya. Abu Talib, beliaulah keluarga Nabi yang paling gigih membela dan melindungi keponakannya, yaitu Muhammad SAW, dari gangguan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu Abu Talib mewarisi keluhuran akhlak, mewakili ketinggian posisi
ya, yang terhormat secara kultural di tengah-tengah bangsa Quraisy, di mana Abu Talib melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, untuk mendidik dan mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra Mi'raj tadi saya sampaikan didahului oleh 3 peristiwa penting. Yang pertama, wafatnya paman Abu Talib, ya, yang mengasuh, merawat dan melindungi Nabi sejak beliau masih usia belia, ya, sampai dewasa, bahkan sampai ketika beliau diutus oleh Allah sebagai Rasulnya. Beliau yang membela dan melindungi Nabi dengan kekuatan pengaruhnya, ya, dengan senioritasnya, ya, dengan pengaruh spiritual dan kultur di tengah-tengah masyarakat Arab yang menghormati orang-orang yang sepuh dan senior. Ini dapat melindungi Nabi SAW secara sosial dan politik. Tetapi setelah wafat paman Nabi SAW, mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menindas dan menyakiti Nabi Muhammad secara fisik. Ya. Apalagi meninggal istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, yang pertama kali melindungi dakwah Nabi dan bahkan mensponsori dan membiayai segala kebutuhan Nabi untuk berdakwah. Maka wafatnya kedua tokoh ini merupakan kehilangan yang cukup besar, ya, menimbulkan kesedihan yang sangat dalam kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah peristiwa pemboikotan kafir Quraisy yang mereka lakukan kepada Nabi dan para pengikutnya. Mereka, umat Islam ini, diboikot selama kurang lebih 2 tahun, ya, atau bahkan ada yang menyebutkan riwayat 3 tahun di Syi'ib Makkah. Ya, mereka dikeluarkan, diusir dari rumahnya masing-masing, digiring, tinggal di tengah-tengah gurun tandus, ya, berkehidupan, ya, secara apa adanya, secara tidak normal di tengah gurun tandus, karena mereka tidak boleh menempati rumah masing-masing, ya. Makan juga sangat prihatin, ya, kondisinya sangat prihatin, sehingga mereka banyak yang menjadi korban, bahkan ada juga banyak yang meninggal dunia selama pemboikotan tersebut. Ya, ini juga merupakan ujian keimanan kepada Rasulullah dan para sahabat, para pengikut-pengikutnya. Yang ketiga adalah peristiwa ketika Nabi SAW diusir dari kota Taif. Nabi Muhammad diusir ketika menyampaikan ajaran Islam ini kepada para pemuka Taif. Ya, disinilah ujian yang langsung kepada Nabi SAW, bukan hanya ditolak secara ajaran, tetapi juga mereka menistakan Rasulullah, ya, menyakiti Rasulullah secara fisik, ya, melempari beliau dengan batu sehingga berdarah-darah, dan beliau akhirnya keluar dari Taif, ya, diperolok, dihinakan, dilecehkan, dan juga dilempari dengan batu, sehingga beliau berlindung, ya, di kebun anggur milik salah seorang pemuka Quraisy. Disitulah Nabi banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengungkapkan rasa hati dan kesedihan beliau ketika dakwahnya ditolak mentah-mentah oleh para penduduk Taif dan pemimpin-pemimpinnya. Inilah 3 peristiwa yang kemudian melatar belakangi, ya, kondisi Nabi SAW sangat sedih, sangat prihatin, sangat terpukul. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah mengutus malaikat Jibril, ya, kepada Rasulullah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa perjalanan Isra ini? Perjalanan Isra ini adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Pertama, perjalanan hidup seorang muslim ini haruslah dilakukan secara spiritual. Perjalanan dari masjid ke masjid,
perjalanan dari ibadah satu kepada ibadah yang lain. Karena kita hidup di dunia ini adalah seperti orang-orang yang sedang berkelana. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kita berkelana, kita berjalan jauh, tentu kita tidak bisa membawa barang-barang kita banyak-banyak. Yang kita bawa adalah barang yang seperlunya yang kita pakai. Bukan semua barang ya kita bawa, kita angkut sedemikian rupa yang akan menyulitkan perjalanan kita. Kita tidak bawa kasur, tempat biasa kita tidur. Kita tidak membawa kulkas, tempat kita menyimpan aneka makanan dan minuman. Kita tidak membawa safe deposit box, ya, atau lemari yang melindungi dan menjaga harta kekayaan kita. Ketika kita sedang melakukan perjalanan, kita membawa hal-hal yang sangat penting yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, baju yang ringan, baju yang mudah untuk kita bawa, mudah untuk kita cuci dan lain sebagainya. Ya, yang kita lakukan ketika kita sedang melakukan perjalanan adalah sebisa mungkin tidak membebani dan memberatkan diri sendiri. Ya, apalagi membebankan dan memberatkan orang lain. Ini sangat tidak pantas. Maka itu perumpamaan kehidupan kita di dunia ini seperti digambarkan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang melintasi jalan atau Anda sebagai orang yang asing di tengah-tengah perkampungan itu. Ya. Orang yang sedang berkelana dia tidak akan membawa hal-hal yang mencolok yang banyak, tetapi hal-hal yang urgen yang dia bawa karena dia melaksanakan sebuah misi besar. Oleh sebab itu kita sebagai musafir ya berkelana tidak membawa perbekalan-perbekalan yang dapat memberatkan perjalanan hidup kita ini. Kita membawa seadanya, tidak membawa hal-hal yang berat, dan oleh sebab itu agar kita tepat sampai di tujuan kita harus disiplin. Nah, yang kedua, pelajaran atau hikmah dari perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Yerusalem atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah karena di sana di Masjidil Aqsa di Yerusalem ini adalah pertemuan ya melting pot antara Nabi Muhammad yang berasal dari Jazirah Arabia bertemu dengan para nabi dan rasul yang secara historis, geografis mereka memang berjuang di dataran Syam, di wilayah Palestina yang mana mereka merupakan nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ya, jadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel, ya, mereka tumbuh, ya, berkembang dan mendakwahkan ajarannya di sekitar wilayah Palestina, wilayah Syam. Ya, sebab itu di wilayah Palestina ini di sana dibangun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Masjidil Aqsa ini dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah beliau membangun masjid yang pertama yaitu Masjidil Haram. Ya, ketika Siti Hajar ya telah melahirkan putranya Ismail, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah sementara waktu menuju Kan'an, menuju Yerusalem, ya, menuju Palestina. Di sana beliau membangun yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, disinilah maknanya dari keturunan Nabi Ibrahim, ya, dilanjutkan oleh putra-putranya Nabi Ibrahim yaitu Ishak yang ada di wilayah Yerusalem, merupakan kalangan Bani Israel. Dari Ishak turun kepada Nabi Yakub, dari Nabi Yakub turun kepada putra-putranya yang jumlahnya 12 orang, dan terus kemudian menyusul Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada kalangan Bani Israel. Nah, disinilah pertemuan secara spiritual, pertemuan ruhiyah, pertemuan non-fisik antara Nabi Muhammad SAW dari Mekkah, dari bangsa Arab ke Yerusalem, ya, bertemu dengan nabi-nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel yang hidup mendharma baktikan hidup dan dakwahnya di wilayah Syam, di wilayah Palestina. Disinilah pertemuan dua arus utama
dan menjadi persatuan, melting pot antara Nabi dan Rasul, ya, yang diutus oleh Allah sejak masa zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah sengaja, ya, arwah mereka, ya, diutus oleh Allah untuk bertemu dan menemui, menghibur diri Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Nabi merasa terhibur, Nabi merasa ada dukungan, ya, dukungan non materi, dukungan spiritual, dukungan perjuangan dari kolega-koleganya, yaitu para nabi dan rasul yang hidup sebelum beliau. Luar biasa. Allah kumpulkan para nabi dan rasul itu, arwah mereka, bahkan juga ada yang menyebutkan bahwa mereka sholat bersama-sama Rasulullah SAW, ya, di Masjidil Aqsa ini. Mereka bermakmum kepada Rasulullah SAW. Nah, sinilah pentingnya nilai pendidikan Rabbani, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang persaudaraan kaum beriman dimanapun mereka berada, tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, ya, sekat-sekat etnis, kesukuan, karena Islam adalah agama yang universal. Ya, sahabat Hafiz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa ini, ya, Nabi Isra dan Mi'raj ketika dalam puncak masa-masa kesedihannya, maka Allah ingin menghibur beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga persis berada di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk apa? Untuk membangkitkan dan memompa semangat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berada di tengah-tengah. Artinya setelah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi mulai bangkit. Semangatnya mulai lebih menyala-nyala, ya, walaupun sudah menyala dan hidup sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, tapi setelah Isra dan Mi'raj, Nabi semakin optimis dengan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Jadi setelah ada masa-masa ujian dan cobaan sebelum Isra dan Mi'raj, kemudian ada masa untuk Nabi dihibur langsung oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Setelah Isra dan Mi'raj, Nabi semakin optimis, banyak yang masuk Islam, terutama dari kalangan penduduk Madinah, di mana Nabi sudah mengutus Mus'ab bin Umair, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Menyambung tadi penjelasan pada segmen sebelumnya, bahwa Isra dan Mi'raj ini menjadi pembuka jalan kemenangan, pembuka jalan optimisme, pembuka jalan bagi aneka kemenangan dan nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikmat apa? Yaitu nikmat Nabi bisa hijrah ke Madinah. Nikmat Nabi bisa mengembangkan dakwah Islamiyah di Madinah. Kalau selama periode Mekah Nabi kurang mendapatkan dukungan, bahkan bukan tidak mendapatkan dukungan atau kurang mendapatkan dukungan, tetapi bahkan penentangan, bahkan perlawanan sengit dari para penduduk Mekah, kaum kafirin, kufar Quraisy, ya, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, ya, yang tadinya namanya Yathrib, yang bermakna pesimis, dirubah oleh Nabi menjadi nama Al-Madinatul Munawwarah, yang menyimbolkan sikap optimistik, ya, di mana Allah dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hijrah ke Madinah untuk membangun pilar-pilar agama Islam, ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena dengan membentuk jamaah negara umat Islam ini, maka akan terjaminlah segala kebutuhan, ya, kehidupan beribadah dan beragama sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama Islam, tanpa ada rasa takut, tanpa ada penindasan, tanpa ada pengkerdilan terhadap peran umat Islam yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna yang kedua, apa makna Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mi'raj adalah perjalanan ruhani secara vertikal dari dunia, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha,
titik tolaknya, titik pangkalnya adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada di mana? Ya, titik tolak dan pangkal hijrah Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini ada di Masjidil Aqsa. Ya, luar biasa. Ya, subhanallah. Maka itu Masjidil Aqsa ini menjadi masjid suci yang ketiga yang wajib dikunjungi oleh kaum muslimin apabila mereka mampu. Bahkan Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertamanya umat Islam. Setelah Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu di Makkah, pada saat itu juga beliau menghadapnya kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Karena waktu itu belum ada pengaturan wahyu yang Allah turunkan untuk kiblat kaum muslim ini menghadap ke Makkah, menghadap ke Masjidil Haram. Baru ada setelah 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad, ya, maka para pemuka Quraisy ini, ya, barulah mereka sadar, ya, bahwa di Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam, sehingga disitulah Allah perintahkan nabinya untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Ya. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Selain mukjizat yang di luar nalar kemanusiaan, perjalanan yang begitu singkat, ya, dalam satu malam yang sangat singkat menurut hemat kami, sejak Ba'da Isya waktu itu sampai Rasulullah kembali dari Mekkah dan Madinah, ini tentu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita gali. Apa saja pelajaran itu, sahabat Hafiz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama adalah kita mesti membangun peradaban sholat. Kalau umat Islam ingin menjadi benar, ingin menjadi baik, ingin menjadi umat yang rahmatan lil alamin, maka kita harus menegakkan dan membangun pribadi yang berkarakter. Pribadi yang dibangun dengan nilai-nilai sholat 5 waktu. Apa makna sholat 5 waktu ini? Yaitu kedisiplinan. Ya, sholat 5 waktu mengajarkan kepada kita kedisiplinan hidup. Bahwa dalam hidup kita ini ada 5 siklus. Ya, hidup seorang muslim mengikuti 5 siklus, yaitu waktu-waktu sholat yang diatur oleh agama. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, bukan kita yang menentukan waktu itu, tetapi waktu itulah yang ditentukan oleh Allah untuk kita menegakkan dan mendirikan sholat yang 5 waktu ini. Ya, sebab itu, sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah, maka sholat ini merupakan kewajiban kita, kewajiban asasi yang mesti kita tegakkan, yang mesti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada kata toleransi, tidak ada kata kita untuk surut, ya, untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu ini dengan alasan apapun. Sebab sholat ini wajib fardu ain buat kita. Ya, baik untuk orang dewasa, untuk remaja, untuk anak-anak yang sudah mencapai usia akil balik, ya, usia akil balik kita sudah wajib sholat 5 waktu. Ya, dengan pelajaran sholat 5 waktu ini dilakukan oleh siapa saja, oleh orang kaya, orang miskin, oleh laki-laki dan oleh perempuan, ya, oleh orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Ya, ini semua tidak ada dispensasi. Wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf, yang akil dan baligh, insya Allah. Inilah nilai kedisiplinannya yang insya Allah kita lanjutkan dengan nilai-nilai lain dari ibadah sholat setelah yang satu ini. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah masih bersama saya. Bagaimana kita membangun peradaban sholat, ya, yaitu dari kedisiplinan kita mengikuti siklus waktu-waktu di mana Allah wajibkan kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Subuh ketika kita fajar menyingsing, ya, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, di tengah
masa atau waktu begitu berat, masih pagi buta, kita mesti bangun untuk menghidupkan jiwa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Ya, kemudian pada saat puncak pertengahan, ya, kegiatan pekerjaan kita di siang hari, ada waktu zuhur, kita harus melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk menghidupkan waktu yang paling sibuk. Tengah kesibukan kita, kita meluangkan waktu kita karena kewajiban sholat 5 waktu ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita. Bahkan pada waktu sore hari, ya, waktu asar, ya, waktu sudah mulai nampak kekuning-kuningan menjelang kemerah-merahan sampai maghrib, ini juga ada kewajiban sholat kita, yaitu sholat asar. Ya, ketika masuk waktu malam, ya, di awal malam ini, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, ketika masuk ila ghasaqil lail, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, malam sudah masuk. Ya, di sini waktu kita mulai beristirahat di awal malam ini, maka kita juga melaksanakan sholat maghrib. Lalu kemudian ketika malam sudah masuk pekat, ya, ada waktu-waktu kita hendak menjelang istirahat, Allah wajibkan lagi kita untuk melaksanakan sholat isya. Allahu Akbar. Inilah siklus kehidupan muslim. Siklus kehidupan muslim itu terkait dengan amalan ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengakuan di lisan, bukan hanya lip service, bahwa kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kita mengklaim diri kita menyembah Allah. Tapi harus ada bukti yang nyata, yang real. Setiap hari kita 5 kali nyembah Allah sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu. Itulah bukti bahwa kita ini betul-betul berserah diri kepada Allah. Betul-betul kita ini menghambakan diri kita kepada Allah, yang diikat dengan 5 waktu itu, yang merupakan tiang pancang siklus kehidupan setiap muslim, yang itu dikaitkan dengan semangat spirit untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik sahabat Tafis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang salat, ya, tentang ibadah salat ini, itu banyak diungkapkan di dalam Al-Qur'an, ya, perintah salat antara surah Al-Asr, ya, dengan surah At-Takatsur, yang itu disebutkan di dalam surah Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menjamin kalau orang benar-benar beribadah kepada Allah, falyabudu rabb hadzal bait, Allah akan berikan jaminan apa? Dia akan dicukupkan, ya, akan dijaga, dilindungi dari rasa lapar, dan akan dilindungi dari rasa takut. Artinya, sholat itu, ibadah itu akan mengundang kemakmuran, akan mengundang keamanan dan ketentraman serta ketertiban di dalam hidup. Maka itu Allah Ta'ala menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada keamanan di dalam hidup kita. Kalau kita mendirikan sholat, maka kehidupan kita akan lebih terkontrol, ya, lebih bisa menjaga diri, ya, tidak membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara, sehingga tercipta keharmonisan, ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ya, oleh sebab itulah di sini hikmah daripada perintah ibadah sholat, ya, yang kalau kita kerjakan dengan baik akan tercipta rasa aman, rasa makmur yang ada di tengah-tengah kita. Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran dari ibadah sholat ini akan sangat efektif dan akan sangat membangun kejiwaan kita,
bukan hanya yang dibangun fisik kita, tetapi juga kesucian hati. Kesucian hati ini dilambangkan oleh Nabi SAW ketika Nabi memberikan satu dorongan, motivasi untuk umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana? Nabi gambarkan begini. Kalau kalian melihat, ya, ada satu rumah yang berada di tepi pantai atau di tepi sungai. Dia setiap hari 5 kali rumah itu disapu halamannya oleh air. Bagaimana pendapat kalian? Apakah rumah itu akan kotor atau rumah itu akan bersih? Maka disinilah Nabi SAW ingin memberikan satu pengaruh, gambaran, bahwa ibadah sholat 5 waktu itu ibarat air yang membersihkan dan menjernihkan hati kita. Kalau hati kita kotor, hati kita berdebu, hati kita ada noda-noda hitam, ini akan dihapus, akan dibersihkan oleh siraman ruhani ketika kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, seperti itulah gambaran sholat. Maka penting bagi kita, ya, di dalam Al-Quran ini selalu dikaitkan kepribadian muslim ini untuk mendirikan sholat. Ya. Ciri daripada ibadur rahman, ya, di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah, ya, yang Maha Rahman adalah mereka senantiasa sujud, berdiri, artinya melaksanakan sholat. Ya, sholat mereka tegakkan dengan sebaik-baiknya untuk membentengi dirinya, untuk membentengi masyarakat, membentengi keluarga, membentengi bangsa dan negara dari perbuatan-perbuatan fahisah dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Nah, oleh sebab itu, sholat ini tidak boleh kita remehkan. Karena salah satu ciri generasi yang rusak, bangsa yang labil, bangsa yang akan mudah untuk hancur adalah pada saat mereka menyia-nyiakan sholat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Di dalam surah Maryam, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa, ya, akan terjadi di setiap generasi, akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang lemah. Ya. Mereka akan dapat mudah menjadi hancur. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka akan menyia-nyiakan sholat. Dan kalau sudah menyia-nyiakan sholat, otomatis apa? Ittaba'u syahwat. Mereka akan mengikuti syahwat-syahwatnya. Ya, luar biasa. Kalau orang sudah menyia-nyiakan sholat 5 waktu, dia meremehkan sholat 5 waktu, maka dipastikan orang ini, ya, atau kaum ini, dia akan mengikuti syahwatnya, akan menjadi penghamba syahwat. Kalau dia sudah meninggalkan sholat 5 waktu, dia sudah tidak lagi menghambakan dirinya kepada Allah, tidak menyembah Allah, maka akan diisi ibarat piring atau gelas yang kosong. Kalau dia tidak ada isinya dengan menyembah Allah, maka akan diisi otomatis oleh menyembah syahwat. Dia akan menjadi pemuja-pemuja dan penyembah syahwat. Nauzubillah. Kalau orang sudah memuja dan menyembah syahwat, ya, sudah tidak ingat kepada akhirat, tidak ingat kepada Allah, ini merupakan awal dari kehancuran suatu umat, suatu bangsa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Bagaimana misalnya kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh yang memuja-muja kehidupan materi, memuja ilmu pengetahuan, ya, sehingga mereka lupa kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, sehingga disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum Nabi Lut yang memuja syahwat, menghambakan dirinya kepada syahwat, ya, menghambakan diri mereka kepada syahwat, ya, melakukan perbuatan praktek homoseksual yang tidak terpuji, akhirnya pun diazab, disiksa oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah, maka jadilah kita generasi-generasi yang mendirikan sholat agar kita terhindar dari pemujaan syahwat, syaitani, dan nafsani. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki segmen terakhir dari hikmah dan makna pesan-pesan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, di mana sholat menjadi titik tolak kebangkitan umat. Ya, apa yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan baik, mengingat Allah dengan baik, yaitu mendirikan sholat. Ya, Nabi Isa misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak balita, sejak kecil, sejak kanak-kanak untuk mendirikan salat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah telah perintahkan aku dengan ibadah salat dan membayar zakat selama aku hidup. Jadi ini sudah isyarat bahwa Nabi Isa yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana sholat dan zakat menjadi pilar-pilar Islam, rukun Islam yang sangat pokok. Maka kita wajib untuk menegakkan sholat ini untuk membangun peradaban Islam yang gemilang, peradaban tauhid. Kalau sholat sudah tidak ada di kalangan umat Islam, ini berarti Islam tinggal namanya. Maka kita harus tetap didik, tetap pertahankan iman dan akidah anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada pengenalan mereka terhadap orang tuanya. Agar mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, melaksanakan syariatnya, agar kehidupan di dunia ini makmur, sejahtera, aman, dan berkeadilan. Maka itu, sahabat Hafiz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat menjadi penting untuk kita membangun karakter, ya, karakter disiplin, karakter penghambaan kepada Allah, karakter kita senantiasa menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar, yang insya Allah akan menjadi obat yang paling efektif dan paling mujarab untuk memberantas segala macam kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan di atas bumi ini terjadi karena manusia memperturutkan hawa nafsunya. Manusia menyembah syahwatnya, bukan karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjadi rahmatan lil alamin. Menegakkan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin ini harus dimulai dari pembangunan karakter anak-anak dan keluarga kita. Dari rumah tangga kita membangun peradaban Islam untuk senantiasa kita menegakkan dan mendirikan sholat yang 5 waktu. Ya, ini sudah harga mati di dalam ajaran Islam. Karena Nabi SAW menyatakan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya dia berarti menegakkan fondasi agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah ikut meruntuhkan agamanya sendiri. Sahabat Hafiz TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh penting pendidikan karakter ini untuk kita dan keluarga kita, agar keluarga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga ikut memperhatikan, ya, pentingnya kita untuk memakmurkan masjid. Ya, maka itu Isra dan Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ya, memperkuat hubungan personal, hubungan sosial. Karena dari masjid ini kita bisa membangun peradaban Islam. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau membina dan mendidik umatnya berangkat dari masjid. Masjid sebagai pusat peribadatan, masjid sebagai pusat pembinaan mental, akhlak dan karakter, masjid sebagai pusat administrasi ekonomi,
masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, masjid sebagai pusat perumusan kebijakan-kebijakan politik. Itu semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Karena itu masjid berfungsi sangat sentral. Masjid di zaman Nabi inilah yang akhirnya membangun dan membina serta mencetak generasi-generasi Muslim yang sangat unggul. Kalau kita perhatikan masjid Nabi itu sangat sederhana. Ketika pertama dibangun sampai Rasulullah wafat, masjid Nabi itu tidak ada kubahnya, tidak ada temboknya, tidak ada atapnya. Atapnya tidak seperti yang kita bayangkan seperti zaman sekarang. Hanya pelepah kurma, lantainya hanya pasir dan batu-batu kerikil halus, tiangnya cuma dari batang-batang pohon kurma, sangat sederhana sekali. Sehingga diriwayatkan dalam sirah kalau musim penghujan, seperti di Indonesia, itu anjing-anjing milik Yahudi Madinah itu kadang berteduh di masjidnya Nabi SAW. Masjid yang sederhana ini justru melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Generasi-generasi yang sangat hebat yang berhasil menaklukkan kekaisaran Romawi dan Persia. Yang akhirnya menegakkan peradaban Islam begitu jaya, begitu luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari masjid. Padahal masjidnya sangat sederhana. Tapi kenapa setelah ini umat Islam banyak meninggalkan masjid? Umat Islam tidak konsentrasi lagi kepada pembinaan karakter di dalam masjid. Umat Islam akhirnya membangun masjid megah, tetapi kemudian kemegahan masjid itu tidak diiringi dengan kemegahan akhlak, kemegahan akidah, kemegahan syariah. Akhirnya bedanya kita membangun masjid dengan Rasulullah SAW. Kalau masjid yang sederhana, tanpa AC, tanpa marmer, tanpa fasilitas-fasilitas yang mewah, itu berhasil membentuk manusia-manusia raksasa dalam ilmu, raksasa dalam akidah, raksasa dalam amal saleh, raksasa dalam mencetak peradaban unggul. Maka masjid-masjid yang megah di zaman sekarang justru menciptakan manusia-manusia hamba-hamba yang kerdil. Hamba-hamba yang kerdil, yang membebek, yang membeo, yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia, memisahkan masjid dari ekonomi, memisahkan masjid dari politik. Katanya kita tidak boleh kampanye untuk politik atau tidak boleh melakukan politisasi agama di masjid. Padahal masjid adalah sarana pembinaan umat. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingatkan umat, kita belajar politik secara Islam, bagaimana syarat-syarat mengangkat pemimpin, apa saja syarat-syarat pemimpin sesuai dengan ajaran Islam. Itu harus berangkat dari tafqif, dari pembelajaran di dalam masjid. Jangan kita dituduh melakukan politisasi agama di masjid. Beda antara kampanye menggiring kepada calon tertentu yang itu tidak etis dilakukan di dalam masjid, dengan pembelajaran politik Islam di dalam masjid yang itu merupakan satu keharusan. Kita tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan politik. Sebagaimana dulu Nabi Syuaib, kaumnya mengatakan kepada Syuaib, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Mereka kaum Syuaib ingin memisahkan agama dari politik dan ekonomi. Sehingga datang Nabi Syuaib membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan agama dengan ekonomi dan politik, karena kehidupan agama tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan kekuasaan. Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Dengan kekuasaan politik di tangan umat akan bisa menghasilkan manfaat dan maslahat yang besar kalau kita mengikuti Al-Qur'anul Karim. Demikian sahabat Tahfiz TV, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.